Yo and welcome to the jungle bersama aku Nasuki AZT. Oke, kali ini kita akan membahas komik gitu ya, nge-review komik yo en. Yang komik yang saya akan review ini adalah komikku sendiri gitu ya, buatanku sendiri gitu ya. Oke, kita langsung saja. Jikalau Anda ingin membaca komik saya gitu ya, tinggal ketik saja di Facebook Nasuki AZT gitu ya. Oke, kita akan mengetiknya Nasuki AZT. Dan ini dia tuh foto profilnya yang imut sekali gitu ya. Dan jangan lupa mengikuti juga atau berteman gitu ya, agar bisa melihat update-updatean komik yang saya buat gitu ya. Oke, kali ini kita akan membahas komik Nota gitu ya. Nota kumpulan noda-noda. Ini dia. Saya membuatnya itu di tahun 2022 gitu ya, awal-awal gitu ya. Tuh komiknya itu seperti ini gitu ya. Tenang saja, ini gratis gitu ya. Kalian tinggal cari saja Nasuki AZT lalu terus ke galeri gitu ya. Ini dia chapter pertamanya gitu ya. Jadi ini tuh komiknya itu tentang dunia manusia dan monster gitu ya. Dimana di dunia manusianya itu muncul sebuah portal gitu ya, yang memunculkan para monster gitu ya. Konfliknya itu sebenarnya gitu ya. Saya menciptakan karyanya itu seperti itu, konflik manusia dan monster. Tetapi pemeran utamanya ini namanya Nota. Oke, kita akan membacanya saja gitu ya, chapter 1 saja gitu ya. Tapi jikalau Anda ingin membaca lebih dalam lagi atau sampai tamat gitu, oke, bisa gitu ya. Dan tentu saja judulnya ini Komik Nota 2022 gitu, Komik Nota kumpulan noda-noda gitu ya. Oke, kita akan membacakannya chapter satunya saja ya. Judulnya Mendengarkan gitu ya. Oke, situasinya berada di warung gitu, lalu tap muncul gitu. Biasa arak Bali mang, dia lagi pasti datang mau ngeluh. Ini notanya itu sering ngeluh ya. Hari ini saya ditolak oleh cewek yang saya sukai gara-gara ada salah satu orang yang mengataiku gay atau LGBT. Mereka terkejut gitu ya mendengar keluh kesah Nota gitu. Kalau begitu ceritakan kronologinya. Beginilah kronologinya. Ini dia masa pas Nota ditolak gitu ya. Sekar, maukah kau menjadi pacarku? Lalu tiba-tiba muncul seorang yang botak ini gitu ya, mengatakan jangan mau, dia itu gay atau LGBT gitu ya. Lalu kata Nota, enak saja, saya ini cowok normal. Lalu kata si botak ini pun juga berkata lagi, kalau udah gede jangan seperti dia nak, dia itu gay atau LGBT. Lalu anaknya mengatakan, baik ayah. Tiba-tiba si Sekar ini langsung percaya aja sama si botak ini gitu ya. Maaf Nota, saya tidak mau pacaran sama gay atau LGBT gitu, sepertimu. Raut muka Nota agak sedikit sedih gitu. Padahal si Nota ini bukanlah gay gitu ya, tapi dia itu difitnah gitu ya. Difitnah oleh si botak ini bahwa si Nota ini gay gitu ya. Lalu temannya bertanya, apakah si botak itu bapaknya atau saudaranya? Kata si Nota, si botak bukan siapa-siapanya si cewek itu, tapi si botak itu tetangganya cewek itu tuh. Si Sekar itu lebih percaya tetangganya gitu dibandingkan gebetannya gitu, Nota gitu ya. Lalu
Pemilik warungnya itu berkata, bisa saja si botak juga mencintai si Sekar tersebut dengan cara menghalangimu dengan mengatai kamu gay. Lalu si Nota pun menjawab, tapi si botak dah punya anak dan istri. Kata temennya, kemungkinan bisa saja si botak kepingin memiliki istri dua gitu ya. Si botak ingin memiliki istri dua gitu ya. Satu aja kadang merepotkan, apalagi memiliki istri dua. Itu parah sih, emang ada orang seperti itu gitu ya. Saya jadi masalah itu mengapa Sekar langsung percaya aja gitu sama si botak tuh. Si Nota mengatakan juga begitu, kenapa langsung percaya aja gitu ya terhadap tetangganya gitu, padahal tetangganya itu hanya mencoba menfitnah atau menghalang-halangi saja hubungan si Nota dan Sekar ini gitu ya. Sebagai teman, saya tahu kok kamu itu bukan gay atau LGBT, buktinya koleksi majalah dewasamu banyak sekali gitu ya. Kata si Nota, lagian kita kan udah lulus, Munit, namanya Munit teman si Notanya ini, bahkan usia kita dah 23 tahun. Oke, iya bener juga si Nota, bahkan sekarang aja kita lagi minum arak. Nota, hampir setiap kali kamu kesini selalu mengeluh terus tentang ditolak cinta oleh para gadis. Lantas mengapa kamu tidak mencari janda saja tuh? Kata si temennya ini malah disuruh mencari janda gitu ya, karena sering ditolak gitu. Lalu lantas Nota pun juga menjawab, saya belum siap, apalagi jandanya punya anak. Intinya saya belum siap tuh. Si Nota ini belum siap untuk berumah tangga ya kan. Jadi si Nota ini hanya ingin sekedar berpacaran atau berhubungan saja terlebih dahulu, mengenal lebih dalam lagi itu ceritanya itu. Lalu si Munit kentut gitu tuh, kentut tuh, padahal kamu satu di antara 20 kesatria hebat, tapi aneh banyak cewek yang menolakmu tuh. Si Nota itu sebenarnya memiliki jabatan yang tinggi, tapi dia itu sungguh keterlaluan gitu ya. Dia itu tidak pernah membicarakan profesinya gitu sebagai kesatria hebat gitu ya. Entah karena si Nota ini bodoh atau mungkin emang dia itu ingin merendah gitu kan. Aduh, sebenarnya kan kalau punya jabatan tinggi itu sombong lah, biar banyak yang deketin itu cewek-ceweknya juga gitu. Lalu si Nota itu berkata, lah kentut, jangan tenang, kentutku ini tidak bau, palamu tidak bau ya. Oh iya, waktu itu juga saya pernah ditolak gitu. Ceritanya ini penuh penolakan sekali gitu ya, dari seorang wanita atau gadis gitu ya, yang disukai si Nota ini gitu. Yumi, saya menyukaimu Yumi, maukah kau jadi pacarku? Maaf Nota, saya tidak mau karena dirimu seorang prajurit kerajaan. Tuh, oh si Nota ini bukan ngakunya itu sebagai kesatria tapi prajurit tuh. Lah emang kenapa bila saya seorang prajurit kan bisa menolong dan melindungi kerajaan itu? Karena ayah saya meninggal ketika menjadi prajurit kerajaan. Ibuku yang pada waktu itu sedang mengandungku di usia muda akhirnya jadi janda muda. Oh, enggan memiliki pasangan seorang prajurit atau aparat kerajaan gitu ya, karena takut ditinggal meninggal gitu ya, dan jadi janda takutnya gitu ya kalau hubungannya sampai serius sampai menikah gitu ya. Terus Nota menjawab lagi, tapi Yumi, kita tidak sampai menikah dulu, tapi jalanin pacaran dulu. Kata Yumi, pokoknya Nota, saya tidak mau pacaran denganmu. Waduh, ditolak lagi ya kan. Apakah berikutnya ada penolakan lagi gitu ya? Ya, walau saya jadi salah satu 20 kesatria hebat kerajaan, tapi saya tidak sepopuler itu di kalangan masyarakat maupun para cewek.
Yang paling terkenal di kalangan cewek maupun masyarakat hanyalah kesatria nomor satu, yakni Sangkusila. Oh, Sangkusila ini adalah kesatria nomor satu, Tidak ada yang bisa mengalahkan kepopularannya, bahkan sang raja pun kalah populer dengannya. Kekuatannya pun sungguh luar biasa. Jegres. Sudah banyak monster yang telah dibunuh olehnya. Menjadi kesatria kerajaan tidaklah seenak yang dipikirkan. Kita bisa saja terbunuh kapan saja ketika sedang berada di medan pertempuran maupun sedang menjalankan misi lain. Apalagi orang sepertiku yang bisa saja meninggal tanpa pernah merasakan yang namanya berpacaran. Sedangkan raja yang selalu kita lindungi selalu ditemani cewek seksi hampir setiap hari, suatu hal yang begitu miris. Kalau begitu, mengapa kamu tidak menyewa cewek saja, Nota, untuk diajak kencan semalam di hotel? Kata Nota, enggak lah, saya masih ingin bersih gitu kan. Nota ini ternyata baik juga gitu ya, tidak ingin melampaui batas gitu ya, hanya sekedar ingin berpacaran gitu, ingin tahu rasanya berpacaran itu gimana gitu ya, tapi dia tidak mau untuk ke hotel-hotel gitu ya. Tapi kan para kesatria lain melakukan hal tersebut setiap malam, selalu bolak-balik ke rumah bordir gitu ya. Tuh mirisnya banyak kesatria yang sering mampir di rumah-rumah bordir gitu ya, atau hiburan malam gitu ya. Miris sekali gitu ya. Coba minta rokoknya Munit. Beli minuman arak Bali mampu, tapi masa beli rokok sebungkus aja kalau mampu? Ya kan sewaktu-waktu aja Munit merokoknya, sewaktu-waktunya. Apanya setiap kali nongkrong di sini kamu selalu minta rokokku gitu ya. Si Nota ini ternyata pelit gitu ya. Sudah pelit ditolak, ya jelas-jelas orang pelit ya sering ditolak gitu ya. Makanya jangan pelit gitu ya, jangan curi Nota ini. Nota ini karakternya sangat bobrok sekali gitu ya. Menjadi kesatria kerajaan tugasnya melindungi perbatasan dari para monster yang keluar dari portal dimensi yang lain. Sesungguh merepotkan. Kalau begitu kenapa kamu tidak resign saja dari pekerjaan tersebut gitu, dan bekerja di menjadi petugas kebersihan itu, atau mungkin menjadi sepertinya gitu. Oh, si Munit ini kerjaannya itu menghitungin keuangan kerajaan gitu ya, seperti bank lah gitu. Nggak mau, soalnya di hatiku seperti ada yang terus memanggil untuk menjalani pekerjaan ini. Terlebih kekuatan yang telah diajari ayahku ini terasa seperti memiliki tanggung jawab yang besar gitu ya. Oh, ternyata si Nota ini meskipun dia itu sering mengeluh-ngeluh gitu tentang pekerjaannya, tapi di dalam hatinya itu seperti ada panggilan jiwa gitu ya, atau rasa bertanggung jawab berlebihan gitu ya. Apakah ini sebuah keanehan? Tidak sih, sebenarnya banyak juga orang-orang yang mungkin dia itu selalu mengeluh, tapi ya emang mau gimana lagi, itu karena panggilan jiwa. Oke, segitu saja ya saya bacanya gitu. Ini saja sudah 14 menit, nanti dilanjutkan di lain hari, atau mungkin kalian tinggal baca saja gitu ya. Oke, kita akan membacakan komen. Apakah di chapter 1 ini sudah ada yang komen gitu ya? Kalau ada, kita akan bacakan gitu ya. Bacakan. Waduh, sepertinya nggak ada ya. Oh, ada. Apa ini? Peringatan kisah Nota dalam bentuk komik lainnya. Ini hanya peringatan. Emang iya harus ada peringatan gitu. Ini hanya fiksi. Oke, ditunggu. Oh, Mas Pranky ditunggu. Fajar Aristanto Kun, udah selesai komiknya dengan nanya ini. Iya, chapter 1 20 halaman. Wah, selamat Mas. Mau kapan Mas?
lagi masih garap chapter 2, belum tahu kapan selesainya. Yo hehehe. Oke deh, semangat, aku tunggu tuh. Fajar Aristatokun dan Mas Franky, terima kasih sudah membaca komikku ya En, yang mungkin gambarnya ini tidaklah bagus atau dikatakan jelek gitu ya, tapi ternyata ada yang membaca gitu ya, membaca karyaku gitu ya. Entah itu karena kasihan, mungkin kasihan juga, ini orang kok bikin-bikin begini gitu, kasihan banget gitu ya. Mungkin karena kasihan ya, tidak tahu, atau mungkin karena ceritanya ini punya pengalaman sama seperti Nota, sering ditolak gitu oleh cewek-cewek dan sering mengeluh dalam pekerjaan gitu, atau mungkin emang alur ceritanya ini sangatlah bagus gitu ya, atau mungkin emang apa ya, menghargai saja gitu ya, menghargai karya-karyaku gitu ya. Tapi ya overall terima kasih lah telah membaca gitu ya, ternyata ada yang membaca gitu ya. Jadi kalian juga kalau mau komen-komen silakan gitu ya, di chapter-chapter berikutnya siapa tahu saya akan membacakan chapter-chapter selanjutnya gitu ya, sampai tamatnya itu sampai chapter 13 ini. Oke, segini saja gitu ya. Dan ini akunnya ini akun Facebook Nasuki AZT yang mukanya itu begini, dan ada quote-quote-nya atau kata-katanya, negara maju adalah negara yang memanfaatkan kesenian. Kenapa saya mengatakan memanfaatkan kesenian gitu ya, karena di negeri ini tuh sudah banyak orang yang melestarikan gitu. Kalau melestarikan budaya kesenian itu sudah banyak gitu, tinggal kita memanfaatkan saja gitu ya. Kalau kita sudah melestarikan, maka kita harus memanfaatkan gitu ya, agar menghasilkan keuntungan juga ya En. Oke En, terima kasih, see you again. Dan apakah komik ini akan dicetak, saya tidak tahu juga ya En. Ya kalau ada kesempatan bisa juga, tapi kalau tidak ada kesempatan tidak masalah juga sih. Yang penting saya sudah menyampaikan pesan gitu ya, ada pesan di balik sebuah karya ini gitu ya, ada pesan yang ingin saya sampaikan gitu ya, agar bisa membawa manfaat, ujung-ujungnya membawa manfaat gitu ya, ada pesan-pesan tersendiri gitu ya. Dan project yang sedang saya buat sekarang ini adalah komik Nozu gitu ya, baru chapter 07. Kalau komik Nota sudah tamat, dan ini komik Nota ini volumenya ini baru satu, dan covernya kalau mau lihat covernya digambar, dan ini dia, ini cover pertamanya loh. Kalau ada kesempatan dicetak gitu, kalau enggak juga tidak masalah itu. Lagi pula kalian bisa membacanya gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Tinggal klik saja Nasuki AZT gitu ya, dan muncul profil yang sama di YouTube ini gitu ya. Oke, see you again gitu ya. Lama banget gitu ya